Hai teman-teman, kembali lagi dengan gua Cak Jelamprong. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin. Oke, kali ini gua mau bahas peradaban Islam di Mesir dan Sudan. Yaps, langsung aja gas ke materinya. Sebelum Islam berekspansi ke wilayah Mesir, mestinya Mesir itu udah dikuasai oleh berbagai kerajaan. Nggak mungkin nggak. Contohnya nih, Yunani Mesir di bawah Ptolemeus pada tahun 323 sampai 31 sebelum Masehi. Kemudian jatuh ke tangan Romawi Barat and then Romawi Timur pada tahun 31 sebelum Masehi sampai dengan tahun 641 Masehi. Nah, ini ekspansi Islam ke Mesir dimulai setelah Amr bin As dan bala tentaranya itu berhasil menaklukkan Syam. Amr meminta izin kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menaklukkan Mesir, dan benar aja Sayyidina Umar memberikan izin. Nggak pakai lama langsung gas, satset. Amr dan bala tentaranya bergerak menuju ke tanah Aris pada tahun 639 Masehi. Karena Amr jenderal yang tangguh, istilah kata korjago lah, anjay. Nggak pakai lama, Amr berhasil menaklukkan tanah tersebut. Lalu Amr meneruskan pergerakannya sampai dengan kampung Umidanin. Kalau sekarang namanya Asbagiyah. Di Ain Sam, garnisun Romawi malah menghadang Amr. Iya kali seorang Amr dan bala tentaranya yang GGWB kalah. Nggak mungkin lah. Udah timnya support, full item damage, punya red buff plus purple buff, tanknya tangguh pula. Ya jelas rata lah, edan mau kalah. Yaps, Amr dan pasukannya berhasil menyingkirkan garnisun Romawi dan menguasai satu benteng di Ain Sham. Amr merangsek ke Alexandria yang kala itu menjadi ibu kota Mesir. Akhirnya Alexandria takluk. Perjanjian dengan Romawi pun ditandatangani. Romawi diberi beban menyetor pajak dan mendapat kebebasan menjalankan agama. Kemudian Amr memindahkan ibu kota ke Fustot, dan mantepnya lagi Amr memerintah dari kota tersebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya di kala itu, gak di Indonesia, enggak lah. Kalau digambarkan Amr bagai pahlawan yang gagah perkasa. Wis pokoknya gagah kaya Werkudara, wani kaya Antareja, bakoh kaya Gatotkaca, bagus kaya Arjuna, wicaksana kaya Raden Kresna. Mantap. Tindakan yang dilakukan Amr sangatlah mengesankan, yakni menghentikan perbudakan dan penindasan penduduk, mengurangi pajak, dan menebarkan rasa aman, tentram, sejahtera di lapisan masyarakat setempat. Berkat tindakannya itu, Islam pun menyebar di seperempat wilayah Mesir dengan cepat. Selain itu, bahasa Arab juga menggantikan bahasa Koptik. Mesir akhirnya mencipta diri menjadi pangkalan untuk saluran ekspansi selanjutnya, yaitu ke arah barat Afrika Utara mencakup Tunisia, Aljazair, Libya, yang tentunya udah gua bahas di video yang kemarin itu. Kalau yang lengkap ada di playlist membaca konteks sejarah Islam dalam tatanan global multipolar. Yes, akhirnya bisa promosi. Setelah itu menusuk ke arah utara Maroko, yaitu Tanger, yang nantinya menjadi pangkalan untuk jalur ekspansi ke Eropa melalui Selat Gibraltar. Mesir dalam kontrol Damaskus, yakni dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai dengan 718 Masehi. Setelah dinasti Umayyah lemah, lanjut dikontrol Baghdad, yakni dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Sebenarnya pada kekuasaan dinasti Abbasiyah itu di dalamnya ada beberapa daulah,
Tapi nggak gua paparkan di sini karena udah gua bahas di video yang lalu. Tonton aja video gue yang kemarin. Nah, pasca keruntuhan Baghdad tahun 1258, Mamluk Mesir memegang estafet sebagai pemangku khilafah Islam. Seiring kemunculan Utsmani pada tahun 1400-an, terjadi dualisme khilafah sampai kemudian Mesir takluk dan menjadi Fasal Utsmani yang otonom pada tahun 1517, bertahan sampai dengan tahun 1841 saat Mesir lepas dari Utsmani di bawah rezim Ali Pasha. Aduh, wis main rezim-reziman iki. Tahun 1517, Sultan Salim I dari kekhilafahan Utsmani menyerbu Mesir dengan kekuatan pasukan yang besar. Ia dihadang oleh Tuman Bey di Sahara Zaidaniyah. Dalam peperangan yang sengit, jelas saja Tuman Bey dapat dikalahkan oleh Sultan Salim I karena power pasukan Utsmani itu bener gede, berat. Kalau Tuman Bey bisa ngalahin Sultan Salim I itu berat. Dengan matinya Tuman Bey, kelar sudah masa kekhilafahan Islam Mesir. Akhirnya Mesir menjadi bagian dari provinsi dari Kesultanan Utsmani. Sultan Salim langsung gercep menata administrasi Mesir. Ia membagi kekuasaan menjadi 3 unsur. Nomor 1, wali atau pasha. Nah, wali atau pasha ini bertugas menyampaikan perintah sultan kepada para gubernur, kepala suku, dan mengawal serta mengawasi terlaksananya perintah. Nomor 2, dewan. Dewan terdiri dari jenderal-jenderal pasukan Utsmani dengan tugas menjaga dan membantu wali dalam melestarikan kekuasaannya. Nomor 3, mamalik. Nah, mamalik ini menjadi gubernur atas provinsi dengan jumlah 24 distrik atau 24 provinsi lah istilahnya. Emang dah kalau seorang sultan tuh bisa gercep, pemikirannya itu gercep, nggak pakai lama Sultan mencari para insinyur profesional di Mesir, dipindahin ke Konstantin buat bangun kota di sana. Sayangnya setelah jalur perdagangan dipindahkan ke Tanjung Harapan, provinsi Mesir malah jadi down dari segi perekonomiannya karena merosotnya perdagangan di sana. Nah, akibat dari kemerosotan ekonomi di provinsi Mesir, akhirnya Mesir kembali dipegang dinasti Mamluk di bawah pimpinan Sheikh Balad. Kemudian pada abad ke-18, kekuatan politik Sheikh Balad semakin kuat sampai sebanding dengan kekuatan wali atau pasha di Mesir. Gendeng dan lalu Mamluk berupaya melakukan gerakan kemerdekaan. Pemimpin mereka Ali Bek yang menjadi Sheikh Balad di Mesir pada tahun 1769 mendeklarasikan kemerdekaan dan mengusir wali Mesir selaku pejabat Utsmani. Jir. Selain itu, Sheikh Balad menolak upeti kepada Sultan Utsmani. Ia juga mencetak uang atas namanya dan tentunya mengambil gelar sebagai Sultan Mesir. Ia lalu berekspansi menaklukkan Hijaz, Yaman, dan mengirim pasukan di bawah pimpinan Muhammad Abu Dhab untuk menaklukkan Syam. Ia dapat memasuki Damaskus, akan tetapi seorang Turki membujuk Abu Dhab untuk memberontak dan menjanjikan jabatan sebagai Sheikh Balad. Main politik pokoknya, pinter-pinter main politik. Abu Dhab kembali ke Mesir dan menyerang Ali Bek yang kemudian wafat pada tahun 1883 Masehi. Dan main politik kabeh pokoknya. Sekian dulu pembahasan kali ini, lanjut ke part 2 di video yang akan datang. Kali ada kesalahan dalam pembahasan gua, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.